Oke, saya punya iceberg. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita akan menekan bagian ujungnya dahulu agar bisa rapi. Lalu kita tarik keluar bonggolnya. Jadi kita bisa. Nah, tadi sudah kita mencuci dan menyimpan untuk si icebergnya. Sekarang saya akan memberitahukan cara mencuci yang benar buat si romaine lettuce. Saya akan ambil romaine lettuce-nya. Kita punya romaine lettuce yang seperti ini. Biasanya yang ini itu adalah yang lokal. Biasanya kalau yang import itu bisa lebih panjang si daun romaine-nya. Hai semuanya, nama saya Chef Indra Gunawan. Bertemu lagi di acara Tips from the Kitchen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan dan menyimpan selada dengan baik dan benar dan ragamnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya kita dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kita berikutnya. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ragam dan jenis selada dan bagaimana cara penyimpanan dan membersihkan selada dengan baik dan benar. Yang pertama, saya akan memberi penjelasan tentang ragam dan jenis selada yang ada di Indonesia. Di depan saya ada 4 jenis selada. Ada iceberg, ada romaine, ada green curly, dan ada red curly. Oke, masing-masing selada ini ada fungsinya masing-masing. Biasanya salad-salad tertentu itu menggunakan selada-selada yang berbeda-beda. Seperti iceberg biasanya digunakan untuk wardrobe salad, Russian salad, seperti itu. Dan romaine ini biasanya banyak digunakan hanya untuk Caesar salad biasanya. Caesar salad itu penggunaannya harus menggunakan si romaine lettuce biasanya. Lalu ada green curly. Nah, green curly ini banyak sekali kita ketemuin di Indonesia karena biasanya orang Indonesia menggunakannya sebagai lalapan. Lalu ada yang red curly. Kalau red curly ini biasanya banyak digunakan seperti selada buah atau salad-salad yang mengandung konten yang sedikit lebih manis. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan selada. Kita mulai dari membersihkan seladanya yang iceberg dahulu. Saya akan geser dahulu yang lain. Saya sudah sediakan airnya. Usahakan air yang digunakan adalah air dingin, jangan dalam keadaan hangat. Jadi airnya harus dalam keadaan dingin. Kalau tidak dingin, kasihkan es dahulu, baru digunakan airnya. Jangan dalam keadaan suhu ruang, itu kita pakai buat mencuci. Takutnya seladanya akan kesegarannya akan hilang, jadi tidak baik. Oke, saya punya iceberg. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita akan menekan bagian ujungnya dahulu agar bisa rapi. Lalu kita tarik keluar bonggolnya. Jadi kita bisa membersihkan bagian dalamnya. Oke. Banyak yang tidak tahu, dia langsung pecahkan, tidak baik, dan dalamnya biasanya susah untuk dibersihkan. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kita sangat mudah untuk membersihkan bagian dalamnya. Jadi tinggal kita masukkan, nanti airnya masuk ke bagian si dalamnya. Jadi dalamnya itu ikut bersih. Cukup kita sobek sedikit. Oke. Oke, jadi kita tidak perlu merobeknya satu persatu, per lembar itu tidak perlu. Jadi cukup kita buang bonggolnya yang seperti ini, kita tarik, lalu kita bersihkan bagian dalamnya. Lalu kita pastikan air di dalamnya itu sudah teriris semuanya atau terbuang semuanya. Oke, setelah ini bagaimana sih cara penyimpanannya? Saya akan memberitahukan. Saya punya wadahnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita butuh tisu. Usahakan tisunya adalah tisu dapur, jadi agak sedikit lebih tebal. Lalu kita letakkan di bagian bawahnya. Lalu kita berikan air sedikit
atau kita basahkan sedikit bagian bawahnya. Jadi jangan terlalu banyak agar menjaga kelembapannya itu tetap ada dan bisa membuat si seladanya itu tetap segar karena si kadar airnya masih lebih banyak. Setelah itu kita pastikan air di seladanya itu sudah teriris semuanya atau sudah habis, karena kalau masih banyak takutnya terlalu lembab dia cepat busuk seladanya. Akan robek dia, lihat airnya dan sudah cukup bersih dalamnya, jadi kita nggak perlu perlembar-lembar. Lalu kita masukkan, lalu kita make sure kita tutup kembali dengan tisu. Nah, ini kita harus berikan air lagi agar tetap basah dan tetap lembab. Nah, lalu kita tutup dengan rapat. Nah, kalau sudah seperti ini, shelf life atau penyimpanannya itu bisa sampai 7 hari itu masih segar atau masih kita bisa gunakan untuk penggunaan si selada atau si saladnya. Nah, tadi sudah kita mencuci dan menyimpan untuk si icebergnya. Sekarang saya akan memberitahukan cara mencuci yang benar buat si romaine lettuce. Saya akan ambil romaine lettuce-nya. Kita punya romaine lettuce yang seperti ini. Biasanya yang ini itu adalah yang lokal. Biasanya kalau yang import itu bisa lebih panjang si daun romaine-nya. Karena ini lokal jadi lebih sedikit pendek. Yang dibeli saya sarankan adalah cari yang masih ada akarnya seperti ini, jangan yang sudah dalam keadaan terpotong karena takutnya shelf life-nya akan lebih pendek karena tidak ada akarnya. Oke, cara membersihkannya sangat gampang karena biasanya bonggolnya ini masih banyak tanahnya, jadi membersihkannya kita harus bersihkan dulu si bagian bonggolnya di running water. Jadi jangan dicelupkan di dalam air karena takutnya ketika dicelupkan dalam air tanahnya masuk ke sela-sela seladanya. Jadi lebih baik ketika mencucinya si bonggolnya ini kita cuci di running water atau di keran. Jadi langsung keran keluar kita cuci langsung ininya, bonggolnya. Jadi tidak mengenai si seladanya. Karena kalau kita celupkan langsung sama tanahnya akan masuk ke sela-sela seladanya. Jadi membersihkannya itu agak lebih susah nantinya. Jadi ini sudah saya cuci, sudah saya bersihkan di running water. Jadi ketika sudah di running water kita tinggal bersihkannya. Nah, membersihkannya saya sarankan kita masukkan bagian ininya sampai ke dalam agar airnya masuk ke dalam sela-sela bagian dalamnya sini. Karena biasanya kalau kita tidak membersihkannya, takutnya yang paling ditakutkan adalah ketika di dalamnya ada sejenis serangga atau ulat, karena kebanyakan ditemukan adalah ulat. Jadi lebih bagus membersihkannya itu benar-benar dalam keadaan bersih. Dan kalau mau lebih baik, airnya ini dikasih sedikit garam agar ulatnya itu keluar sendiri ketika kita membersihkannya. Oke, seperti ini. Lalu kita angkat. Jangan masukkan bonggolnya lagi karena takut bonggolnya itu masih ada sisa-sisa tanah, nanti malah airnya kotor dan masuk ke dalam sela-sela si seladanya. Oke, seperti ini sudah kita keringkan. Nah, untuk yang romaine lettuce ini cara penyimpanannya itu agak sedikit berbeda dengan yang iceberg. Kalau iceberg tadi tidak perlu dilapisin tisu bagian ujungnya. Nah, kalau untuk romaine lettuce ini atau lettuce yang berakar seperti ini, ujungnya ini kita harus tutup dengan tisu. Lalu kita simpan kembali sama seperti kita menyimpan si iceberg tadi. Nah, setelah iceberg dan romaine, sekarang kita ke curly. Basically, curly yang hijau sama yang merah sama penyuciannya sama si romaine. Nggak terlalu berbeda. Jadi yang penting ketika mencuci selada yang sudah mempunyai bonggol atau punya akar seperti ini,
mencuci bonggolnya harus di running water atau di keran yang airnya terus berjalan. Oke, setelah itu kita mencucinya sama si romance tadi. Jadi kita celupkan begini, tarik, celupkan lagi, lalu tarik. Kita harus sedikit melihat di bagian dalamnya karena takutnya ada, saya bilang tadi, ada ulat atau kotoran di dalamnya. Jadi harus diperhatikan. Dan kalau bisa diberi sedikit garam airnya. Oke, sama seperti romance, membersihkannya seperti ini. Nah, ini juga airnya harus benar-benar ditiriskan, jangan sampai terlalu banyak kadar airnya. Cara penyimpanannya juga hampir sama yang romance. Jadi si bonggolnya kita bungkus pakai tisu. Boleh diikat pakai karet ataupun tidak apa-apa. Setelah ini cara penyimpanannya sama seperti sewaktu kita menyimpan si iceberg tadi. Oke, itulah tips dari selada hari ini tentang ragam jenis selada, lalu tips tentang cara mencuci selada yang baik, dan tips bagaimana cara menyimpan selada yang baik dan benar. Baik, sekian tips from the kitchen pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like buat kalian yang suka video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya, Chef Indra Gunawan, pamit undur diri. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.